Beralih ke informasi lain, pemirsa, masih tingginya harga bahan pokok di bulan Ramadan membuat warga di berbagai daerah rela berdesakan demi mendapatkan sembako murah. Aksi saling dorong selama mengantri pun tak terelakkan. Ratusan emak-emak berdesakan saat mendatangi pasar murah Ramadan di Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Beberapa lansia bahkan terjepit dalam antrean berharap dapat dilayani lebih awal. Pasar murah Ramadan ini menjual beras dengan harga Rp54.500 per 5 kg. Setiap orang mendapatkan jatah hanya boleh membeli maksimal 10 kg. Tenang. Ya mudah-mudahan murah terus. Hal serupa juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Ratusan warga mengantre membeli paket sembako murah di halaman kantor Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Pembelian dibatasi satu paket untuk setiap kupon yang dibeli. Satu paket terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan 1 liter minyak goreng kemasan. Satu paket dijual dengan harga Rp75.000. Coba yang mahal bu sembako bu. Semuanya mahal semua. Paket sembako murah ini ludes dibeli warga dalam kurun waktu 1 jam saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di tengah kenaikan harga pangan, warga Kota Medan antusias antri sembako gratis. Sembako berisi beras, minyak, dan juga gula. Mahalnya harga kebutuhan pokok membuat warga Kota Medan berbondong-bondong antre sembako gratis. Ribuan warga memadati halaman Vihara Mahasampati, Kota Medan untuk menerima bantuan sembako gratis dari Denintel Kodam 1 Bukit Barisan dan Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Sumatera Utara. Mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini, warga mengaku terbantu dengan pemberian sembako gratis yang berisi beras, minyak, dan gula. Alhamdulillah lah bang, terbantu bang. Ini apalagi kayak saya gini kan, anak saya banyak, 5 orang kecil-kecil gitu. Beras kan harganya udah naik ya bang ya, udah sangat naik kali lah gitu. Pemberian sembako gratis ini dalam rangka meringankan beban warga Kota Medan di tengah bulan suci Ramadan. Kami memberikan bantuan berupa beras, minyak, dan gula. Setidaknya ini dapat meringankan beban mereka. Jadi itu yang kami laksanakan. Kami bagikan sebanyak ada 1.000 ya, paket door to door kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Selain 1.000 paket yang telah disalurkan ini, rencananya pemberian sembako gratis akan berlanjut secara door to door guna meringankan beban warga. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Minggu pertama di bulan suci Ramadan, pedagang dan ibu rumah tangga di Gresik, Jawa Timur mengeluhkan mahalnya harga sembako. Kenaikan harga sembako diprediksi masih akan terus terjadi pemirsa hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga sembako tiap bulan Ramadan seperti menjadi tradisi. Di Gresik, Jawa Timur, sejumlah pedagang dan ibu rumah tangga mengeluhkan mahalnya harga sembako saat ini. Harga minyak goreng di Pasar Baru Gresik yang sebelumnya Rp14.000 naik menjadi Rp16.000. Telur ayam broiler dari Rp26.000 naik menjadi Rp30.000. Sedangkan beras jenis premium yang sebelumnya Rp16.000 naik menjadi Rp17.000 sampai Rp18.000 per kilogramnya. Mahalnya harga di Pasar Baru Gresik terpantau tim Satgas Pangan Gresik saat melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Gresik. Untuk melihat persediaan bahan pangan yang ada di Kabupaten Gresik. Kalau melihat persediaannya insya Allah cukup, akan tetapi kalau melihat semuanya harganya rata-rata ada kenaikan, mungkin karena puasa. Pemerintah Kabupaten Gresik berencana mengintervensi pasar dengan cara operasi pasar murah agar harga di Pasar Baru Gresik bisa stabil. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.
Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional masih melambung tinggi mulai dari telur, daging ayam hingga beras. Dan berikut adalah informasi dari rekan Jen Cahyani melaporkan dari Pasar Keramat Jati. Pemirsa, kenaikan harga sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta masih cukup signifikan. Salah satunya di tempat saat ini saya melaporkan, yakni di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Berdasarkan pantauan kami, di sini sejumlah bahan pokok masih mengalami kenaikan. Di antaranya ada telur ayam yang cukup signifikan kenaikannya dari Rp25.000 saat ini dihargai Rp32.000 per kilogramnya. Kemudian ada harga daging ayam yang semula dihargai Rp38.000 saat ini dibanderol Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian ada harga beras yang masih cukup tinggi, yakni di beras premium jenis Pandan Wangi yang semula di harga Rp17.000 saat ini menyentuh harga Rp19.500 dan ini cukup tinggi menurut para pedagang di sini. Namun di antara sejumlah bahan pokok tadi ada salah satu juga yang cukup turun, yakni harga cabai yang semula di harga Rp70.000 kini dihargai Rp50.000 per kilogramnya untuk cabai rawit. Dan para pedagang di sini berharap kenaikan sejumlah bahan pokok ini dapat segera diatasi dan dapat segera turun. Terlebih nanti akan diperkirakan akan kembali naik dan akan terus naik menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Ari Setiawan, iNews melaporkan. Di tengah kabar melonjaknya harga beras, Presiden Joko Widodo berjanji akan terus menyalurkan bantuan beras hingga bulan Juni 2024. Pernyataan tersebut disampaikan pemirsa saat mengunjungi gudang Bulog Huta Lombang Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Kedatangan Presiden Joko Widodo di gudang Bulog Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas atau Palas, untuk menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah ke masyarakat. Presiden ingin memastikan penyaluran bansos beras 10 kg berjalan lancar dan sesuai target sasaran. Di lokasi, Presiden memastikan warga sudah mendapatkan bantuan beras 10 kg yang telah dilakukan dari Januari hingga bulan ini. Beras yang SBHP dari Bulog, stoknya ada, harganya Rp57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal medium harga masih di Rp12.800, saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Pemerintah berjanji akan terus menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 kg kepada masyarakat di seluruh daerah.